Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman pasti ingin menjadi pemenang dalam segala hal, baik di dunia maupun menang di akhirat. Di dunia ada yang ingin menang, menjadi calon presiden misalnya, kemudian menjadi calon anggota DPR, menjadi calon kepala daerah, maupun ingin menang di dalam profesi-profesi yang lain. Dengan kemenangan-kemenangan yang dilakukan, kemudian dia ingin memberikan kemaslahatan yang lebih luas kepada keluarganya, kepada saudaranya, dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Jamaah yang berbahagia, tapi kemudian di antara kaum muslimin ada yang kemenangannya diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik. Banyak juga yang diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Jamaah yang berbahagia, Al-Quran sesungguhnya telah memberikan resep bagaimana cara mencapai kemenangan-kemenangan itu, baik kemenangan-kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Ini diantaranya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jamaah yang berbahagia, arti dalam beberapa ayat ini adalah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat-ayat tersebut paling tidak ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar manusia bisa menjadi atau meraih kemenangan. Yang pertama adalah salat khusyuk. Salat khusyuk tepat pada waktunya dengan memenuhi seluruh syarat dan rukunnya saja, sebagaimana menurut fikih. Khusyuk adalah persoalan ihsan. Menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah melaksanakan ibadah dengan mengkondisikan diri seolah-olah berhadapan dengan Allah. Dengan begitu, salat akan memberikan dampak positif pada kehidupan sehari-hari. Fungsi salat itu sendiri antara lain ialah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keberhasilan salat akan terlihat dalam sikap hidup yang mencerminkan kedamaian dan kemaslahatan. Jamaah yang berbahagia, syarat dan kunci kemenangan yang pertama di dalam surat Al-Mu'minun ini adalah khusyuk di dalam salatnya. Maka jamaah yang berbahagia, ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan, ketika kita ingin memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat, maka kemudian kita perlu memperbaiki salat-salat kita. Hari ini salat kita yang belum khusyuk memang sulit, tapi kemudian bagaimana kemudian kita berupaya untuk memperbaiki salat-salat kita.
Kita tunaikan seluruh kewajiban kita menunaikan sholat 5 waktu. Kemudian kita tambah dengan qiyamul lail, dengan sholat duha, dan kita tambah dengan sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Jamaah yang berbahagia, syarat yang kedua ketika kita ingin memperoleh kemenangan adalah mengisi hidup dengan kegiatan yang bermanfaat dan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dalam pengertian yang lebih luas, penjelasan ainil lagwi mu'ridun adalah menjauhkan diri dari segala perbuatan yang kontradiktif, bermaksiat dan lainnya. Seringkali manusia melakukan perbuatan yang positif, namun kemudian merusaknya dengan perbuatan negatif yang berakibat mementahkan kembali makna positif itu. Jamaah rahimakumullah, syarat yang kedua memperoleh kemenangan adalah meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ketika kita sudah berkomitmen untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, jangan kemudian perbuatan baik itu kita iringi dengan perbuatan-perbuatan buruk. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita, baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Syarat yang ketiga untuk mencapai kemenangan ialah mempunyai kepedulian sosial. Kita dituntut untuk membayar zakat yang mengandung pelajaran bahwa apa yang kita miliki sebagai nikmat Allah yang harus berdampak sosial dan bukan semata-mata bersifat individual. Jamaah yang berbahagia, syarat ketiga kunci kemenangan adalah memiliki kepedulian terhadap sosial. Hari ini sesungguhnya harta yang kita miliki itu adalah sesungguhnya harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita wajib memiliki kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita. Adalah saudara kita yang tidak mampu membeli makan, maka kemudian kita harus bantu mereka. Jangan kemudian kita memiliki harta tapi kemudian kita merasa bahwa kita adalah pemilik mutlak dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya filosofis harta di dalam Islam adalah penguasa atau pemilik tunggal dari harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hari ini adalah yang memiliki itu adalah hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, syarat yang ketiga kita ingin memperoleh kemenangan adalah kita harus memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Syarat yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang pandai mengekang hawa nafsunya agar tidak keluar dari batas-batas yang diperkenankan oleh Allah. Allah melarang zina dan maksiat, banyak kerusakan yang bersumber dari rendahnya moral masyarakat. Sekali orang melakukan penyimpangan akhlak, terdapat kecenderungan untuk melakukannya secara berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Jamaah yang berbahagia, syarat dan kunci kemenangan yang keempat adalah mampu mengekang hawa nafsu kita. Jangan biasakan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan juga zina agar kemudian perbuatan-perbuatan itu tidak menghalangi kemenangan kita memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Jamaah yang berbahagia, syarat yang kelima memperoleh kemenangan adalah walladzina hum li amanatihim, menjaga amanah dan menepati janji. Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, tetapi mereka tidak sanggup memikul amanah itu. Akhirnya manusialah yang menyatakan kesanggupan untuk menerimanya. Amanah tersebut berupa ajaran agama yang harus dilaksanakan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, materi dan spiritual di muka bumi ini. Kesemuanya itu merupakan amanah Allah kepada manusia yang harus dijalankan terus-menerus. Jamaah yang berbahagia, syarat maupun kunci kemenangan yang kelima adalah menjalankan amanat dari Allah. Ketika hari ini kita bekerja sebagai apa, maka sebaik mungkin kita jalankan amanah itu. Dan kemudian titik tekan di sini adalah menepati janji. Ketika kita sudah berjanji terhadap sesuatu, maka kemudian kita wajib menunaikan amanah itu, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memperoleh kemenangan.
baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Jamaah yang berbahagia, inilah khutbah yang singkat yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan paling tidak ada 5 syarat atau 5 kunci kemenangan ketika kita ingin memenangkan sesuatu, baik kemenangan untuk profesi-profesi di dunia maupun kemenangan di akhirat kelak. Yang pertama adalah salat yang khusyuk, yang kemudian yang kedua mengisi hidup dengan yang bermanfaat, kemudian peduli kepada sesama, dan kemudian kita mengekang hawa nafsu kita, dan yang terakhir adalah menjalankan amanah dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.